Baik saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon Tuhan menyertai. Tuhan, hati kami penuh syukur karena Engkau baik adanya. Engkau selalu mengingatkan kami untuk tidak khawatir, tidak perlu cemas dengan apapun yang terjadi. Sekalipun dunia bergejolak, banyak hal yang tak terduga dapat terjadi. Tetapi satu hal biarlah kami yakin bahwa Tuhan Engkau tetap yang mengendalikan dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kembali mengizinkan kami berkumpul di pagi ini untuk beribadah. Kami percaya Engkau selama memelihara hidup kami di waktu yang lalu. Tuhan, biarlah hari ini kembali Engkau berfirman kepada kami, supaya melalui firman Tuhan kami dikuatkan, kami dituntun untuk kami boleh tetap berjalan di dalam kehendak-Mu mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Engkau yang mengenal hati setiap kami, Engkau yang tahu pergumulan kami. Biarlah Engkau juga yang akan berbicara masing-masing kepada kami, supaya apa yang kami dapatkan pagi ini sungguh boleh menjadi berkat tersendiri yang semakin menguatkan kami untuk setia dalam mengikuti Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman dan setiap kami yang mendengar. Kami berdoa dan bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini tema kita adalah The Crowd and the Followers. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, The Crowds and the Followers, orang-orang yang mengagumi Yesus dan orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk memikirkan, mengidentifikasi diri saudara, kira-kira lebih cenderung ke arah yang mana? Kepada kelompok crowds, orang banyak yang sekedar mengagumi Yesus, atau orang-orang yang berkomitmen untuk setia mengikuti Tuhan, saudara. Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus merasa sudah cukup puas dengan sekedar orang yang mengagumi Dia, yang memuji-muji Dia, atau mungkin Dia ingin supaya saudara melangkah lebih jauh lagi di dalam mengikuti Dia, saudara? Dan itu yang akan kita bersama-sama renungkan pada pagi hari ini, saudara. Saudara, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus, kita akan menemukan kata crowd ini, saudara, itu ditemukan ada 34 kali. Dan di dalam pembacaan yang akan kita sama-sama baca sebentar lagi, yaitu di Markus pasal yang ketiga sampai dengan ayat 7 sampai 9, kita akan menemukan ada 3 kali kata crowd atau orang banyak ini muncul, saudara. Mari kita bersama-sama kita siapkan dan buka Alkitab kita akan membacakannya, saudara. Ya, saya akan bacakan untuk kita sekalian Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Kemudian Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang, dalam bahasa Inggris disebut great multitude, dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Kemudian di ayat 9 dikatakan, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, because of the crowd, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Saudara, sekali kita perhatikan di sini ada banyak orang dikatakan datang kepada Yesus. Ternyata mereka datang dari berbagai tempat, dari berbagai kota, baik itu yang dekat seperti Galilea atau Yudea dan Yerusalem, tapi juga ada yang datang dari kota-kota lain yang lebih jauh seperti Tirus dan Sidon, yang bisa makan waktu perjalanan beberapa hari jalan kaki, atau bahkan juga dikatakan dari Idumea yang butuh waktu berminggu-minggu berjalan kaki untuk sampai kepada Yesus. Nah, saudara, sedikit informasi untuk kita. Idumea adalah tempat tinggal dari keturunan Esau yang dikenal sebagai orang Edom, saudara. Secara historis kita tahu bahwa bangsa Edom adalah musuh bebuyutan daripada orang Israel.
dan mereka dikenal sebagai orang yang jahat, yang suka memberontak. Nah saudara, menarik sekali bahwa orang-orang seperti ini, keren sekali mereka bersedia sekalipun secara geografis maupun spiritual itu ada jarak, ada sesuatu yang merintangi. Tapi mereka tertarik untuk datang kepada Yesus untuk menyaksikan pelayanan Yesus dari dekat saudara. Saudara, kalau kita teruskan pembacaan kita akan menemukan pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di samping ia mengajar dan memberitakan kerajaan Allah, di sini kita akan melihat saudara, ya, di ayat yang ke-10 dan 12. Mari kita bersama-sama melihatnya. Dikatakan sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus ternyata pertama dia menyembuhkan banyak orang yang sakit. Yesus tidak hanya peduli dengan kondisi kesehatan secara rohani, bicara hal-hal yang akan datang, tapi juga Yesus ternyata juga peduli dan concern dengan kondisi jasmani, dengan kondisi kesehatan saudara. Sehingga Yesus dikatakan menyembuhkan banyak orang saudara. Saudara, saya kira ini adalah sebuah pelayanan yang indah. Bersyukur bahwa kalau kita lihat di GKI, gereja kita saudara, Sinode punya yayasan. Salah satunya adalah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan seperti Hidup Baru saudara. Ini adalah sesuatu yang indah. Dan saya dengar saudara bahwa GKI Pluit juga akan nanti punya klinik tersendiri yang akan melayani kesehatan jemaat maupun masyarakat. Sesuatu yang indah sekali yang Yesus juga peduli dan lakukan pada waktu itu. Yang kemudian yang kedua saudara, kita melihat ya, tadi dikatakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, Yesus juga membebaskan orang yang terbelenggu oleh kuasa gelap. Nah, mari kita perhatikan di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Dikatakan begini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara, perhatikan di sini bahwa orang yang sakit mengerumuni dia dan orang yang dirasuki setan bahkan jatuh tersungkur di hadapannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa otoritas. Mungkin iblis dan kuasa jahat ditakuti oleh banyak orang saudara. Tapi pada waktu berjumpa dengan Yesus, mereka tunduk. Yesus jauh lebih berkuasa, lebih bisa menaklukkan mereka saudara. Nah saudara sekalian kasih dalam Tuhan, ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang banyak yang datang untuk melihat pelayanannya, kira-kira bagaimanakah sikap, bagaimanakah respon Yesus terhadap mereka saudara, terhadap mereka yang sudah datang untuk berjumpa dengan dia. Nah saudara, kalau kita mungkin ada di dalam posisi seperti Tuhan Yesus, barangkali saudara ada dua hal. Yang pertama adalah barangkali kita bisa merasa terganggu, terusik saudara. Kenapa? Karena melayani orang banyak ini itu sangat takes time, sangat menyedot energi sekali, mungkin merepotkan saudara. Saudara, tetapi Yesus di sini tidak demikian. Setiap kali ada orang yang datang kepadanya, dia selalu dengan tangan terbuka menyambut mereka. Dan Yesus peduli dengan orang banyak itu. Yesus mengasihi mereka saudara. Kalau kita misalnya membaca di pasal selanjutnya, di pasal yang ke-6 ayat 34 saudara sekalian, di sini Injil Markus mengatakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, the crowd itu saudara, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus ternyata sayang kepada orang banyak itu saudara. Ia ingin menolong mereka, dan ia tidak pernah bosan untuk melayani mereka yang datang. Tapi saudara sekalian, bahaya yang kedua adalah apa? Kalau Yesus tidak terganggu, apakah kemudian Yesus bisa kemudian terjebak, terbuai dengan puji-puja daripada orang banyak itu? Sebab mereka semua datang saudara begitu kagum, begitu takjub melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka memuji-muji Tuhan saudara. Saudara, hari ini bukankah ada banyak orang yang sangat senang ketika dipuji, mendapatkan pengakuan, penghargaan saudara. Saudara, kalau kita hidup hari ini orang katakan di zaman kemajuan era digital atau media sosial saudara, maka tidak heran kita menemukan ada banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari sebanyak-banyaknya followers atau subscribers saudara sekalian, kepingin sebanyak-banyaknya di like saudara, disukai saudara sekalian. Sehingga kadang-kadang kita menemukan
Berbagai cara dilakukan, saudara. Sekalipun itu mungkin melanggar hukum, melanggar tata krama, kesopanan dan sebagainya, saudara. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan pengakuan, mendapatkan pengikut, saudara. Tapi saudara, kita perhatikan di sini, saudara. Yesus tidak seperti itu. Saudara, kalau di dunia ini banyak orang demikian tergoda dengan pujian. Bahkan kadang-kadang mungkin juga itu bisa menjadi godaan bagi juga barangkali gereja, bagi pemimpin gereja pada hari ini. Tidak sedikit yang mungkin, saudara, akhirnya tidak sampai finishing well. Kenapa? Karena terbuai dengan kedudukan, posisi, pujian dan sebagainya, saudara. Tapi kita lihat di sini, saudara sekalian, ternyata Yesus tidak begitu saja mengikuti keinginan, selera daripada orang banyak. Ia tidak pernah terlena dengan banyaknya, saudara, tanda kutip followers, tapi bukan followers yang sejati. Itu adalah fake followers atau followers yang mudah berubah-ubah, followers ala media sosial pada hari ini, saudara sekalian. Yang Yesus inginkan adalah yaitu orang-orang yang dengan hati mau mencari Dia, yang mau betul-betul rindu dekat dengannya, yang mengasihi Dia, saudara, yang mau mengikutinya sebagai a true follower, saudara sekalian. Saudara, bagaimana dengan gereja pada hari ini, saudara? Saudara, kadang-kadang saya coba menyaksikan, melihat gereja-gereja yang ada, saudara. Ternyata, saudara, bagi sebagian gereja, sepertinya mengumpulkan orang banyak di dalam gereja itu adalah sesuatu yang menjadi kebanggaan. Seakan-akan itu adalah indikator daripada keberhasilan, saudara. Tapi apakah demikian, saudara? Apakah lebih baik gereja sebenarnya memperhatikan jiwa-jiwa yang betul-betul percaya, yang bertobat, yang mau berkomitmen menjadi pengikut Tuhan, saudara? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin bahwa GKI Pluit betul-betul mau berjuang, bukan hanya sekedar untuk mengisi bangku-bangku yang kosong, tetapi ingin supaya setiap orang yang datang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan bertumbuh di dalamnya, Yesus, saudara. Saudara, meskipun demikian, orang banyak yang datang itu, banyak di antara mereka Yesus tahu, mereka adalah bukan orang-orang yang betul-betul mengerti, yang betul-betul mau mengambil komitmen. Tapi meskipun demikian, Yesus tidak menolak mereka. Ia tetap rindu untuk menjangkau mereka. Ia justru ingin membawa mereka yang hanya sekedar ingin berkat atau yang sekedar memuji Dia, menjadi orang-orang yang berkomitmen, yang mau mengikuti Dia, saudara sekalian. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13, ayat berikutnya kita baca begini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Yesus memanggil, dikatakan, orang-orang yang dikehendakinya dan mereka datang kepadanya, saudara. Saudara, ada kata di sini mendaki gunung. Itu mengingatkan kita dengan peristiwa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke atas gunung. Di dalam catatan Keluaran pasal 24 misalnya. Musa naik ke atas gunung untuk apa? Untuk mempersiapkan penggantinya yang akan kelak memimpin bangsa Israel. Nah, di sini dikatakan Yesus juga naik ke atas gunung, saudara. Untuk apa? Saudara, kalau kita baca misalnya di dalam Lukas pasal 6 ayat 12, kita akan menemukan bahwa Yesus naik ke atas gunung, atau dikatakan pada waktu itu pergi Yesus ke bukit dan untuk berdoa, dikatakan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang menarik ketika saya baca bagian ini, saudara, menjadi sesuatu yang kita boleh perhatikan bahwa ketika Yesus akan mengambil keputusan yang penting, Dia memulai dengan berdoa. Dia sungguh-sungguh, saudara sekalian, mengumpulkan, dan saya kira ini sesuatu yang perlu kita contoh teladani juga, saudara. Saudara, menarik sekali, berbeda dengan para pemimpin atau guru-guru pada umumnya pada zaman itu, yang biasanya, saudara, mereka mendapatkan murid dengan cara apa? Murid yang datang mencari dia, saudara. Itu adalah sesuatu yang biasa pada waktu itu. Jadi kalau ada orang mau berguru, mengikuti seorang guru, maka orang itulah yang akan cari siapa. Oh, dia kagum dengan seseorang, lalu yang datang mencari guru. Tetapi di sini Yesus berbeda, saudara. Yesus tidak menunggu orang datang kepadanya, tapi Yesus sendiri yang berinisiatif. Dialah yang mencarinya, saudara sekalian. Menarik sekali. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam catatan Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, dikatakan begini, saudara, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saudara, mengapa dikatakan di sini
bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukankah seringkali kalau kita mendengar ya dalam khotbah, misalnya hamba Tuhan mengatakan, ayo buka hatimu ya, percayalah Yesus, terimalah Tuhan Yesus. Seakan-akan kita yang diminta untuk mengambil inisiatif untuk memilih Yesus, untuk menerima Yesus. Dari perspektif manusia, kelihatannya memang seperti itu, saudara. Kita ambil keputusan untuk terima Tuhan, untuk percaya Tuhan. Tapi saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif atas, dari Tuhan, saudara, sebelum kita memilih, Tuhan sebenarnya sudah memanggil kita. Dialah yang datang kepada kita. Dialah yang mengetuk hati kita, saudara sekalian. Dia yang memilih kita, saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang indah, karena Tuhanlah yang berinisiatif melakukan itu, saudara. Dan hari ini, pagi ini, saudara sekalian, saya juga percaya hal yang sama juga Yesus akan sampaikan kepada setiap kita yang datang. Kalau di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 19, Ia pernah berkata, mari ikutlah aku. Maka pagi ini pun hal yang sama Tuhan mau berkata kepada setiap kita, ayo mari ikutlah aku. Bukan cuma sekedar menjadi bagian dari kelompok besar, crowd itu, saudara sekalian, yang sekedar mengagumi, tetapi menjadi follower yang sesungguhnya, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan kata di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 19 ini, mari ikutlah aku. Kata ikutlah aku, akolotesan dalam bahasa Yunani itu harfiahnya adalah seperti ajakan, mari di belakangku, berjalan di belakang Yesus, saudara. Saudara, kita mengikut Yesus itu maksudnya adalah apa? Berjalan di belakang Yesus itu artinya kemana Yesus pergi, kemana Yesus menuntun, kita ikut, saudara. Jadi bukan lagi bicara mengenai apa yang saudara dan saya mau, yang saya inginkan. Bukan menjadi ambisi saya, bukan menjadi pemikiran saya yang utama, tetapi sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup saya dan saudara sekalian. Itu adalah sesuatu yang penting, saudara. Mengikut Tuhan berarti kita meniru Dia, kita menerima pengajarannya, kita menerima nilai-nilainya, saudara sekalian. Kita berubah makin menjadi seperti Kristus adanya, saudara. Saudara, dalam kenyataannya kita menemukan bahwa ternyata ada banyak orang Kristen yang barangkali, maaf kita bisa katakan, takut atau gagal dalam mengikut Tuhan. Kenapa bisa demikian terjadi, saudara? Ada banyak orang Kristen yang mungkin merasa, ya saya sudah percaya, ya saya percaya Yesus, saya ke gereja hari Minggu. Tetapi untuk menjadi seorang follower, seorang yang sungguh-sungguh berkomitmen, wah rasanya saya belum berhasil, saya masih gagal. Kenapa demikian, saudara? Saya pikir, saudara sekalian, ada dua hal barangkali, saudara, yang menjadi halangan atau kendala. Yang pertama adalah seringkali orang berpikir, kalau mau mengikut Tuhan, itu rasanya terlalu besar harga yang harus dibayar. Price-nya itu begitu besar, ya. Bagaimanakah? Apakah kita sanggup, saudara? Bukankah Yesus pernah berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi kita merasa takut, saudara. Wah, saya harus bayar harga. Saya tidak boleh lagi begini begitu. Saya tidak lagi seperti orang dunia. Saya harus demikian. Saudara sekalian, memang tidak salah. Mengikut Yesus tidak mudah, iya, saudara. Ada harga yang harus kita bayar, iya, saudara. Tetapi ada hal yang seringkali terlupakan atau tidak diingat, saudara sekalian. Dan inilah yang sebenarnya iblis paling suka, saudara. Dia ingin berusaha supaya kita mengabaikan, melupakan aspek ini. Yaitu apa, saudara? Bahwa di dalam mengikut Tuhan ada kasih karunia, ada anugerah, ada kekuatan dan pertolongan Tuhan, saudara. Itu yang penting sekali, saudara. Kalau kita mengikut Tuhan berdasarkan kemampuan kita, kekuatan kita, oh kita ingin berkomitmen menjadi seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang mentaati Tuhan. Tetapi dengan pikiran dan kemampuan diri kita, pasti jawabannya tidak sanggup. Tidak ada seorang pun yang bisa, saudara. Tetapi Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia, bukan lalu kemudian membiarkan kita sendirian. Ada anugerah pertolongan Tuhan yang akan diberikan kepada setiap kita, yang akan memampukan kita, saudara sekalian. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya maka tidak heran kalau kemudian Rasul Paulus bisa mengatakan, misalnya dalam Filipi pasal 4 ayat 13, yaitu apa? Segala perkara dapat kutanggung
di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthens me, saudara. Ini sesuatu yang indah sekali, saudara sekalian. Perjalanan kekristenan mengikut Tuhan itu tidak pernah dengan kekuatan kemampuan sendiri. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Yang dulu kita rasa tidak mungkin, tetapi di dalam Tuhan itu bisa menjadi mungkin karena kita mengikut Tuhan, saudara sekalian. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah sesuatu yang paling perlu kita sadari, kita ingat, saudara. Satu kali, saudara, saya ingat ada kesaksian seorang wanita Kristen Korea dengan hati yang bersedih. Dia datang kepada pendeta mengatakan, "Pak Pendeta, saya cemas, takut, saya khawatir sekali. Ada apa? Ada masalah apa? Apakah kamu punya masalah dengan keuangan? Tidak. Apakah kamu masalah dengan keluarga? Tidak. Jadi masalahnya apa?" Dia mengatakan tidak ada masalah apa-apa. Tapi saya berpikir kalau saya ikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, maka satu waktu pasti akan ada ujian. Dan itu mungkin sewaktu-waktu akan mengambil orang-orang yang saya kasihi. Seperti cerita dalam kitab Ayub. Atau saya akan mengalami kebangkrutan, kehilangan harta milik dan sebagainya. Dan saya takut saya tidak siap. Jadi dia mengkhawatirkan sesuatu. Seakan-akan kalau ikut Tuhan, maka akan ada penderitaan, kesusahan yang alami. Saudara, saya kira bisa saja bahwa pikiran-pikiran seperti itu adalah sebenarnya yang disusupkan oleh si jahat ke dalam pikiran kita. Untuk kita meragukan Tuhan. Untuk kita merasa tidak mampu. Untuk kita merasa aduh berat sekali mengikuti Tuhan. Tapi saudara, anggaplah misalnya ada sesuatu yang bad terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah menguji kita melampaui kekuatan kita. Pasti ada anugerah Tuhan. Kasus seperti Ayub itu adalah kasus yang ekstrim sekali. Dan itu sesuatu yang sangat khusus sekali. Tidak semua orang ngalamin seperti itu. Tapi pada akhirnya juga Ayub bisa melewati itu. Karena apa? Ada kekuatan pertolongan anugerah Tuhan, saudara. Dan apalagi kita yang percaya Yesus, kita yang sudah mengalami Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita pasti akan ditolong, akan dituntut oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, ingatlah, ikut Yesus memang ada cost yang harus kita bayar. Tetapi kalau hari ini saudara tidak mengikut Yesus, maka harga yang saudara bayar akan jauh lebih besar daripada mengikut Tuhan, saudara. Itu sesuatu yang mengerikan. Hari ini kalau kita tidak ikut Tuhan, maka kita akan seakan-akan berjalan di dalam hidup ini dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, menghadapi sendirian. Dan kita akan seringkali mengalami justru babak belur dengan permasalahan yang ada dalam dunia ini. Bahkan ujung-ujungnya mengerikan, saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Jadi kita bersyukurlah hari ini, saudara. Kalau Tuhan mengundang kita untuk mengikuti Dia, memang ada harga yang dibayar, tetapi itu sebanding, saudara. Itu jauh lebih indah, jauh lebih ringan daripada kalau kita tidak mengikut Tuhan. Yang kedua, saudara, saya pikirkan mengapa ada orang yang gagal dalam mengikut Tuhan atau takut mengikuti Yesus. Bisa jadi karena apa? Karena dia merasa, aduh, hidup saya masih belum benar. Hidup saya masih banyak kekurangan. Saya berasal dari latar belakang yang mungkin kelam, yang tidak baik. Saya merasa tidak pantas, tidak layak ikut Tuhan. Ke gereja pun malu. Apakah ada orang seperti itu, saudara? Iya. Tapi saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita menarik. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, dikatakan ada 12 murid itu dipilih oleh Tuhan Yesus. Di situ ada siapa, saudara? Kita bisa baca. Ada Simon Petrus, ada Matius, ada siapa lagi? Ada Yohanes, Yakobus, ada juga yang lain-lain, saudara, begitu banyak. Siapakah mereka? Apakah mereka orang-orang yang qualified, yang memenuhi syarat? Justru tidak sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, yang biasa, saudara. Menurut ukuran manusia, mereka bukanlah orang-orang yang terkemuka, bukan orang yang terpelajar, bukan orang-orang yang penting, sama sekali tidak, saudara. Bahkan mungkin mereka di antara mereka adalah kebanyakan dari nelayan yang low educated, saudara sekalian. Tetapi walaupun demikian, saudara, orang-orang yang kecil, yang sederhana inilah yang Yesus perhatikan, Yesus panggil, Yesus jadikan orang-orang yang hebat, saudara sekalian. Bahkan di antara pengikutnya juga ada yang berasal dari latar belakang yang gagal, yang kelam, yang rusak, saudara sekalian. Dan Yesus mau panggil, saudara.
wanita Samaria, atau mungkin juga perempuan yang mengurapi kaki Yesus, Matius pemungut cukai yang reputasinya kurang baik, Petrus yang pelin-pelan yang suka berubah-ubah, Yohanes, Yakobus dikatakan sebagai anak-anak guru yang mungkin mudah meledak marahnya. Orang-orang dengan segala jenis karakter, dengan segala macam latar belakang. Tapi Yesus panggil mereka. Yesus mau jadikan mereka sebagai pengikut-pengikutnya. Saudara, kalau mereka boleh dipanggil Tuhan jadi pengikut. Hari ini saudara, tidak ada satupun di antara kita yang perlu merasa tidak pantas, yang merasa minder untuk ikut Tuhan saudara. Sebab Tuhan dengan tangan terbuka, Dia berkata, marilah kepadaku. Bahkan engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikut aku, tidak ada yang tidak pantas, tidak ada yang terlalu hina, tidak ada yang terlalu kecil untuk Tuhan sambut, untuk Tuhan terima menjadi muridnya, asal mau sungguh-sungguh berkomitmen saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sedikit share kesaksian mengapa saya ikut Tuhan Yesus saudara. Saya bukan dibesarkan dari keluarga yang mengasihi Tuhan, yang percaya Tuhan, mengenal Tuhan saudara. Bukan dari keluarga Kristen seperti itu saudara. Tapi saya bersyukur karena dari kecil saya berkesempatan di sekolah Kristen saudara. Dan saya ingat entah bagaimana pelajaran agama itu saya suka saudara. Setiap minggu itu ada kebaktian, ada jam kebaktian di sekolah, dan saya menanti-nantikannya, saya senang saudara. Tapi meskipun demikian, saya ingat dari mulai SD sampai dengan selesai SD dan masuk SMP, saya masih banyak belum berubah, saya masih seperti orang-orang yang lain, tidak ke gereja, dan saya belum menjadi seorang Kristen saudara. Sampai kemudian saudara, satu kali ketika saya naik kelas dari kelas 1 SMP naik ke kelas 2 SMP saudara. Entah bagaimana saya waktu diajak ikut retreat pemuda remaja yang diadakan oleh gereja King Mi Medan saudara ya. Bersama dengan King Mi Tebing, King Mi Siantar, saya ingat. Selama 5 hari di Parapat. Itu pertama kali saya ikut acara gereja saudara sekalian. 1 hari sebelum retreat itu saudara. Sebenarnya pendaftaran sudah tutup, tapi kemudian saya ikut. Entah bagaimana saudara, selama 5 hari di retreat itu saya merasa seperti mengalami encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Benar-benar saya merasa seperti berubah saudara. Sepulang dari retreat saudara, itu di dalam hati saya itu ada satu kerinduan gitu ya. Senang sekali kalau misalnya ke gereja saudara. Dan dulunya tidak saudara. Lalu kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk saudara, saya tahu beberapa hal. Itu secara natural, itu tiba-tiba kayak hilang saudara. Kalau misalnya ya saudara ya, saya tidak merokok, tapi saya contohkan. Kalau orang merokok itu disuruh lepas itu kan susah ya saudara ya. Tapi itu tiba-tiba kayak enggak ada gitu, hilang saudara. Nah lalu kemudian saya mulailah ke gereja ya. Dan setelah 3 bulan ikut katekisasi, saya dibaptis saudara. Pada waktu saya menjelang pembaptisan, saya diberitahu oleh gereja bahwa saya nggak bisa ikut karena umur saya itu nggak cukup, baru 14 tahun saudara. Karena syaratnya waktu itu 16 tahun saudara. Jadi saya sempat ingat sendirian saya masuk ke dalam ruangan gereja waktu belum ada orang datang, masih gelap. Saya berlutut berdoa, Tuhan saya mau percaya Tuhan. Ya kalau memang saya belum bisa baptis, ya saya serah. Sehari sebelum pembaptisan, hari Minggu saudara. Kemudian tiba-tiba saya ditelepon lagi. Ya udah kamu nggak apa-apa, boleh ikut. Ayo siap-siap gitu. Wah saya senang sekali gitu ya. Jadi kemudian setelah saya dibaptis saudara sekalian, saya kemudian diajak ngajar sekolah minggu. Ya saya ajak sekolah minggu. Waktu itu masih yang paling muda begitu ya. Jadi hari-hari saya saudara, saya ingat pada waktu itu ya. Hari Minggu jam 8 itu ngajar sekolah minggu. Jam 10 itu ada kebaktian umum ya. Terjemah 2 bahasa. Lalu kemudian pulang siangnya ke rumah, sore datang lagi jam 3 ada persekutuan pemuda remaja. Lalu setelah itu jam 5 kita berangkat lagi menuju ke pos KM 12 di Kampung Lalang waktu itu. Di sana di pos sana mengajar sekolah minggu. Lalu kemudian malamnya diakhiri dengan ada ibadah untuk warga di sana. Nah pulang ke rumah itu bisa sekitar jam 10-an, jam 11 saudara. Lalu belum lagi kalau hari Rabu malam ya.
itu ada persuan doa di gereja. Kamis ada juga mengajar sekolah minggu di pos yang lain. Lalu Sabtu itu ada PA di gereja. Dan kalau saya coba kilas balik saudara, itu saya rasa amazed gitu ya. Kok bisa ya? Saya itu sepertinya sejak saya percaya Tuhan ya, itu hari-hari saya itu penuh. Dan tidak ada satu hari minggu pun yang saya ingat itu ya. Yang saya rasa aduh malas deh hari ini, saya gak ke gereja deh. Gak pernah ada saudara. Itu selalu ada, selalu kepingin, selalu senang saudara. Dan itu yang saya alami saudara. Nah saya percaya itu kenapa saya bisa punya kekuatan, punya hasrat seperti itu. Karena Tuhan saudara yang sudah memanggil saya dan memberikan seakan-akan hati yang baru kepada saya. Jadi itulah yang mungkin namanya pengalaman lahir baru saudara. Nah mungkin ada yang berpikir, wah kalau gitu gimana dengan sekolahnya? Nah saudara saya sedikit cerita. Saya ini tiap tahun itu naik kelas itu pas-pasan saudara. Pernah satu kali saya itu hampir tidak naik kelas. Karena apa? Merahnya itu ya, saya hitung jumlahnya 12 saudara sekalian. Jadi saya sempat waktu itu dikasih naik kelas tapi dengan percobaan. Kalau kurang bagus itu diturunkan lagi saudara. Saya masih ingat itu saudara. Tapi saudara sejak itu kelas 2 atau kelas 2 SMP naik ke kelas 3 saudara, saya masih ingat. Wali kelas itu memberikan pengumuman ya sebelum kita terima rapor. Nama saya dipanggil saudara. Saya dapat ranking 3 saudara. Walaupun bukan ranking 1, tapi hari itu saya ingat ya, itu saya senang bukan main saudara. Karena pertama kali saya sekolah itu ranking saudara sekalian ya. Nah saya bersyukur Tuhan menolong saya dan mengubah saya saudara. Saya merasa kemudian ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Dari manakah kekuatan itu? Ketika saya mengenal Yesus, terima Tuhan. Nah saya percaya saudara hari ini saudara, Tuhan juga memanggil setiap kita saudara. Dia tidak ingin sekedar kita menjadi pengagum Dia, sekedar memuji Dia, ya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita mengalami relasi, menjadi pengikut Kristus. Itu artinya mempunyai hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, berjalan di belakang Yesus, mengikuti Dia senantiasa, saudara. Saudara, hari ini Tuhan juga mau memanggil kita. Apakah kita masih sebagai seorang fan, penggemar, atau kita adalah seorang follower? Kalau mungkin kita mendapati bahwa saya mungkin selama ini kayaknya lebih seperti hanya sekedar fan, mari kita mengatakan, Tuhan, saya mau bergerak, saya mau berpindah menjadi seorang follower. Mungkin itu rasanya sulit, itu berat, tapi saya tahu bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, akan memampukan saya. Saudara, ada satu lagu yang tadi waktu saya duduk itu sempat sebelum kebaktian dimulai itu dimainkan ya. Itu lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Lagu I Have Decided to Follow Jesus ini punya story yang bagus sekali saudara. Itu sebenarnya diinspirasi dari kisah nyata saudara. Kisah nyata ada satu keluarga di abad sekitar pertengahan abad 19 di India saudara, yang dimenangkan oleh para misionari. Nah keluarga ini menjadi Kristen. Pada waktu mereka menjadi Kristen, itu memicu kemarahan besar dari penduduk setempat. Kepala suku itu kemudian bersama dengan penduduk itu datang, lalu kemudian menyeret keluarga ini ke lapangan saudara. Lalu kemudian mengancam mereka, kalian tidak boleh percaya Yesus, itu akan membuat dewa yang kita sembah itu murka marah. Jadi mereka diancam, kalau mereka tetap ikut Yesus mereka akan dibunuh. Lalu si pria ini, bapak rumah tangga ini, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Terlintas hanya dalam benak pikirannya begini, ya. Dia hanya mengatakan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Dan apa yang terjadi? Orang-orang itu kemudian marah, lalu memanah kedua anaknya saudara. Lalu kemudian mereka berikan kesempatan lagi. Sekarang, sekali lagi, kamu harus sangkal Yesus. Kalau kamu percaya, kamu ikut Yesus, sekarang istrimu yang akan kami bunuh. Lalu kemudian pria ini mengatakan begini, though none go with me, walaupun tidak seorang pun bersamaku, I still will follow, no turning back. Ternyata istrinya kemudian dibunuh saudara. Dan terakhir kali mereka berkata, sekarang kamu akan kami bunuh. Kalau kamu tetap percaya Yesus, sekarang kami bunuh.
Dan dia kemudian mengatakan kalimat ini. The world behind me, the cross before me, no turning back. Biar dunia ku tinggalkan, Kristus salib yang kurindukan. Kata-kata inilah yang kemudian menginspirasi, digubah menjadi sebuah lagu pujian yang indah, saudara. Saudara, hari ini apakah kita mau mengatakan, Tuhan, aku mau ikut Yesus. Saya berdoa kita tidak mengalami seperti keluarga itu. Jangan, saudara. Itu anugerah khusus, itu ada kekuatan pertolongan Tuhan. Tapi setidaknya kita berani mengatakan, iya, inilah saatnya. Saya tidak sekedar puas menjadi seorang Kristen, tapi aku adalah murid. Aku mau jadi pengikut Kristus. Mungkin ada harga yang saya bayar, tapi di dalam anugerah pertolongan Tuhan, aku akan sanggup menghadapinya. Saya berdoa semoga kita semuanya menjadi true followers of Jesus Christ. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur padamu. Kalau hari ini kami boleh ada di sini, duduk menyembah, mendengarkan firman-Mu. Kami tahu inilah juga anugerah-Mu bagi kami. Engkaulah yang sesungguhnya memanggil kami datang, ya Tuhan. Engkaulah yang telah mengetuk hati kami. Dan Engkau mau menjadikan setiap kami adalah murid-murid-Mu, pengikut-Mu yang setia. Kadang-kadang kami merasa gagal, kami jatuh bangun, ya Tuhan. Tapi Tuhan, tolong kami supaya tidak berhenti dan berputus asa. Iblis akan selalu mendakwa kami, mengatakan kepada kami, kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu penuh kekurangan. Tapi biarlah kami mendengar pagi ini, Tuhan, sapaan-Mu atas diri setiap kami yang mengatakan, mari anakku, datanglah, aku mengasihi-Mu. Tuhan, tolong kami boleh mengalami dekapan kasih cinta-Mu. Biarlah dalam anugerah-Mu kami dikuatkan untuk mengikuti-Mu, baik dalam suka maupun duka, baik lancar maupun susah. Inilah kami, Tuhan. Terima kasih, firman-Mu memberkati setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.